Rekomendasi roti manis untuk yang bakulan, mungkin ini yang kalian cari ya. Caranya sangat sederhana, bahannya murah, ekonomis, tanpa menggunakan susu dan telur. Nah, ini hasilnya sangat lembut, dengan cara yang paling mudah, masih tanpa ulen dan mixer. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita akan buat jus pandannya dulu ya. Gunakan 6 lembar daun pandan, kemudian kita potong-potong, tambahkan dengan 230 ml air, dan ini akan kita blender sampai halus, kemudian kita saring. Dan kita akan dapatkan jus pandan. Jus pandannya hanya kita gunakan 200 ml. Sisanya nggak usah dibuang dulu, siapa tahu nanti kurang ya. Kemudian kita sisihkan. Lanjut, untuk roti kali ini kita menggunakan tepung terigu protein tinggi aja, gak dicampur protein sedang. Kemudian ragi instan, lalu gula pasir. Ini kita campurkan dulu tentunya sampai setidaknya merata. Beri lubang di bagian tengahnya, dibuat kawah gitu tuh. Kemudian tuang jus pandannya. Kalau kalian ragu, tuangkan setengah dulu ya. Nih siapa tahu bleber. Pengen nyoba seperti yang udah expert itu loh, langsung aja di papan kerja ya. Nah, ini dengan gercep segera aja kita campurkan, tentunya harus sampai tercampur semuanya, tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Nah, seperti ini kalian bisa lihat konsistensinya, ini cukup lunak, yang pasti tidak keras. Terus aja tuh kita campurkan sampai meminimalisir gerindilan tepung. Kalau udah tercampur merata, margarinnya kita cairkan dulu, letakkan aja di tempat nasi itu atau magic comb. Gak lama, tambahkan dengan garam, diaduk dulu. Lalu kita masukkan sebagian biar lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Ini kita remes-remes saja adonannya. Oh ya, untuk margarinnya tadi itu bisa dalam kondisi hangat ya. Tapi jangan panas. Nah, ini terus kita campurkan dan kembali kita tuangkan sisanya ya. Nih, kalian bisa lihat margarinnya masih terlihat. Oh ya, untuk margarin ini lebih rekomen jika kalian cairkan terlebih dahulu karena dalam pencampurannya akan lebih mudah, lebih cepat tercampur. Nah, seperti ini kurang lebih 1 menitan sambil digerus-gerus. Yang pasti sampai margarinnya udah nggak terlihat kuning lagi. Boleh dilempar-lempar dikit biar lebih mantep. Digulung-gulung gitu. Tuh, kalian udah bisa lihat ya. Tidak ada lagi yang menempel pada tangan ataupun papan kerja. Udah lumayan nih tercampur dengan baik. Kita bulatkan dan ini akan kita proofing. Istirahatkan kurang lebih 60 menit atau 1 jam sesuai dengan suhu ruangan ya. Nah, pastinya udah lebih mengembang 2 kali lipat. Kembali kita padatkan, digulung-gulung seperti ini. Akan terasa lebih padat. Boleh kita lemparkan 5 kali untuk yang terakhir finally. Dibulatkan seperti ini, kalian bisa lihat hasilnya sangat mulus ya. Udah nggak ada gerutulannya lagi, itu syaratnya. Adonan harus menyatu dan mulus. Sekarang akan kita potong-potong bagi menjadi beberapa bagian. Di sini kurang lebih 43 gram setiap piecesnya dan kita akan dapatkan cukup banyak. Nanti bisa dihitung aja berapa adonan yang kita dapatkan. Lalu tahapan berikutnya akan kita rounding, tekankan pada papan kerja sambil terus membentuk bulatan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adonannya lembut, tidak keras, terus ditekan sambil dibulatkan. Dikerucutkan membulat bagian yang halus, letakkan pada permukaan atas. Sangat mudah. Oh iya, langsung aja kita pindahkan dulu ke wadah lain. Dan jangan lupa ditutup sambil kita teruskan mengerjakan semua adonan sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua dan akan kita istirahatkan kurang lebih 10 menit agar adonannya lebih mudah dibentuk. Siapkan pisang. Di sini Mama Eji menggunakan pisang apa ya? Pisang uli. Karena di setiap daerah mungkin namanya beda. Yang pasti yang kecil-kecil seperti itu. Lebih kecil lagi lebih baik. Jadi nggak terlalu besar ukuran rotinya. Kita kupas dan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Karena kalau 1 utuh kita gunakan itu
Untuk adonan 43 gram itu tentunya kurang ya. Jadi ini ukuran rotinya sedang, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Ambil satu bagian yang kita bulatkan pertama atau rounding. Jadi kita lakukan secara berurutan ya. Nah, kita pipihkan oval memanjang begitu aja. Balik, tarik sisi bawah membentuk persegi panjang. Pipihkan perlahan aja, jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Tuh, seperti ini. Ambil setengah bagian pisangnya, kemudian kita lilitkan, bukan lilit, kita bungkus. 1 lipatan, 2 lipatan, jangan lupa bagian ujung kiri kanannya dijepit rapat sampai 3 lipatan aja. Nah, untuk adonan 43 gram, setengah pisang yang ukuran seperti ini, 3 kali lipatan, ini ketebalannya cukup. Kemudian jangan lupa pertemuannya dijepit rapat agar nggak ada yang bocor, karena pisang ini manis ya, paling suka buat dengan isian pisang uli ini. Udah matengnya udah pas, nanti saat dipanggang biasanya akan mengeluarkan cairan madunya itu manis ya, jadi harus kita tutup rapat. Nah, kembali kalian bisa lihat tadi caranya meronding. Jangan lupa rolling pertama membentuk oval, kemudian dibalik sambil tarik sisi bawah melebar persegi panjang. Jangan lupa jepit sisi kiri kanannya, hanya 3 kali lipatan, 3 kali gulung. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Jadi dalam resep roti kali ini kita tidak menggunakan telur ataupun susu, hanya menggunakan lemak dari margarin dengan metode atau teknik yang udah Mama Eji tunjukkan tadi ya. Kalau udah selesai semuanya, ini kita dapatkan banyak 14 pieces. Kita tutup proofing sampai double size, tapi jangan over proofing ya. Kurang lebih 45 sampai 60 menit, disesuaikan lagi dengan suhu ruangan. Nah, 1 loyang itu masih antri, nanti akan di oven, kita simpan dulu di chiller. Simpan di chiller agar proses proofingnya berhenti ya, jadi tidak over proofing. Dan ini yang akan kita oven duluan, tadi udah diolesi, boleh dengan air atau air susu atau susu bubuk dicampur air atau susu UHT. Nah, panaskan oven sebelumnya jangan lupa, dan ini akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Mama Eji memanggangnya 25 menit karena setiap oven itu berbeda, yang pasti sampai matang. Sebentar lagi loyang pertama matang, kita keluarkan aja. Loyang kedua yang disimpan di chiller tadi langsung kita olesi dengan air atau air susu. Jadi tidak perlu di proofing lagi, karena tadi sebelum masuk chiller udah proofingnya sempurna, langsung aja kita masukkan ke oven. Nah, ini loyang pertama yang udah matang. Selagi hangat, olesi permukaannya dengan butter ataupun margarin. Ini dia hasilnya. Matangnya sempurna ya. Nih, warnanya itu soft, nggak terlalu kecoklatan yang banget, tapi sebenarnya sesuai selera aja. Kalau ini warnanya pas banget ya, coklatnya tuh cakep, keemasan, halus, mulus. Nah, ini dia roti pandan pisang ekonomis. Nah, ini nih yang loyang keduanya juga udah selesai, glowing banget ya. Matangnya juga pas, sempurna. Agar lebih cakepan lagi, kita letakkan di paper cup tuh seperti ini. Sekarang kalian bisa lihat hasilnya, halus, mulus, tanpa ulen dan mixer. Roti ini semakin lembut karena dengan isian pisang tadi saat dipanggang mengeluarkan cairan yang manis, dan itu bisa menjaga kelembapan roti. Ini bisa bertahan 3-4 hari, asalkan diletakkan juga dalam wadah yang tertutup. Tapi yakinlah bahwa roti ini akan habis dalam 1 hari, habis dalam sekejap. Jadi walaupun tanpa bahan tambahan lainnya, pelembut ataupun susu dan telur, tapi dengan metode dan cara yang kita buat tadi, hasilnya kinclong, glowing, gak keriput, dan pastinya empuk banget. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.